Tidak, Pak. Ya, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Malam ini, Koko. malam ini kita akan Selamat malam. melihat satu kisah yang bisa jadi termasuk yang mudah untuk dimengerti, tapi itu belum tentu mudah untuk diterima. Dimengertinya mudah, diterimanya ini yang sulit. Loh, kok bisa begitu? Nah, kita akan melihat suksesi atau peralihan kepemimpinan dari Daud ke Salomo. Dan kita sudah melihat ketika Salomo sudah berusia lanjut, sebenarnya belum begitu tua ya, baru 70 kok. Tapi dia sudah sakit. Daud tidak menunjuk penggantinya. Karena itu, anak tertuanya yang masih hidup, yaitu Adonia, diurapi, mengangkat dirinya menjadi raja, lalu dia diurapi oleh Imam Abiatar. Nah, kemudian eh, Nabi Nathan yang memihak kepada Batsheba dan Salomo mengambil langkah supaya Salomo, anak Batsheba, itu yang menjadi raja. Dan berhasil. Salomo diurapi menjadi raja dan ini membuat Adonia panik. Sekarang silahkan ke 1 Raja bab 1. 1 Raja bab 1. Lihat ke ayat 49. Imam Zadok mengambil tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah dan mengurapi Salomo. Kemudian mereka meniup sangkakala dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo." Seluruh rakyat lalu mengiringinya sambil meniup seruling dan bersorak-sorai dengan gembira sampai bumi seakan-akan terbelah oleh suara mereka. Adonia diurapi oleh Imam Abiatar. Salomo diurapi oleh Imam Zadok. Dari situ sudah ketahuan ada 2 faksi, ingat itu ya. Ada yang memihak kepada dunia, Imam Abiatar dan Panglima Yoab. Kemudian ada yang memihak Salomo, ada Zadok, Nathan, Benaya gitu ya. Nah, kemudian ketika mendengar Salomo sudah diangkat menjadi raja, maka yang kemudian terjadi, Adonia takut. Sekarang lihat ke ayat 50. Karena takut kepada Salomo, Adonia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Bapak Ibu, ini kebiasaan di zaman Israel zaman kuno ya. Mezbah itu bayangkan meja batu persegi, lalu di keempat sisinya, di keempat sudut di bagian atasnya itu ada ya bagian yang sedikit naik menyerupai tanduk dan itu yang disebut tanduk mezbah. Orang yang memegang tanduk itu nggak boleh dibunuh. Nah, Adonia melakukan langkah itu. Ayat 51. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo dan dia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, biarlah Raja Salomo terlebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia tidak akan membunuh hambanya ini dengan pedang. Nah, Salomo melakukan apa yang diharapkan oleh Adonia. Nah, kemudian ayat 52. Jika ia bersikap kesatria, tidak sehelai pun dari rambutnya akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, ia harus mati. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ia masuk dan sujud kepada Raja Salomo. Lalu Raja Salomo berkata kepadanya, pulanglah ke rumahmu. Sampai di sini Adonia
selamat. Tetapi kemudian kisah belum selesai. Dalam sistem kerajaan, ini perebutan tahta itu menjadi hal yang ya sering kali terjadi di kerajaan mana saja. Jadi yang berhak bisa dikalahkan oleh yang tidak berhak. Yang penting kuat. Nah, karena itu orang-orang yang paling dekat dengan raja yang sudah ini lantik bisa menjadi musuh yang paling berbahaya. Nanti akan ketemu raja istrinya nggak cuma satu, permaisuri satu, tapi istri dan selirnya bisa banyak. Nah, kemudian iya, bila yang satu sudah diangkat menjadi raja, tapi yang lain tidak bisa menerima, bisa terjadi ini pemberontakan. Nah, kemudian terjadi perebutan tahta, orang-orang yang satu istana malah menjadi musuh. Nah, kemudian sekarang, ini ada hal yang rupanya harus diperhatikan oleh Salomo. Dan Bapak Ibu akan menemukan hal ini akan diulang-ulang, tapi Salomo seolah nggak peduli dengan pesan ini. Atau bukan tidak peduli, waktu masih muda peduli, setelah usianya lanjut malah nggak peduli. Ada yang aneh itu nanti. Bab 2, 2 Raja bab 2, ayat 1. Ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Nah ini, lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan memelihara segala ketetapan, perintah dan peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Pesannya jelas. Berlakulah setia kepada Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hukum Musa. Dengan demikian, engkau akan berhasil dalam segala yang kau lakukan kemanapun engkau melangkah. Dan Tuhan akan menepati janji yang telah diucapkannya tentang aku. Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta Israel. Ini peringatan, pesan yang disampaikan Daud kepada Salomo menjelang ajalnya. Ini soal yang sangat serius. Salomo harus menyadari bahwa kedudukannya sebagai raja tidak memberikan kepadanya kuasa mutlak. Bagaimanapun Israel adalah umat Tuhan dan Salomo yang diangkat menjadi raja itu diangkat menjadi wakil Tuhan, diangkat untuk menggembalakan umatnya Israel. Karena itu sebagai raja dia harus mengurus umat Allah, tapi sekaligus dia harus setia kepada Allah. Nah, kemudian sekarang kita lihat langkah-langkah yang dilakukan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Dengan kata lain, bagaimana Salomo itu mengurusi orang-orang yang bisa disebut sebagai musuh-musuhnya. Orang-orang yang bisa membahayakan tahtanya. Kita ke bab 2, mulai dari ayat 13. Ini lawan utama, Adonia. Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, menghadap Batsheba, ibu Salomo. Perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya, iya, dengan damai. Lalu katanya lagi, ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Jawab perempuan itu, katakanlah. Ia berkata pula,
engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi kedudukan raja telah beralih kepada adikku. Lihat, sebab dari Tuhanlah ia memperolehnya. Sekarang, satu permintaan saja ku sampaikan kepadamu. Janganlah menolak permintaan. Jawab perempuan itu kepadanya. Katakanlah, ini permintaannya. Lalu katanya, sampaikanlah kiranya kepada Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abishag, gadis Sunem yang mengurus Daud waktu sakit itu loh, diberikan kepadaku sebagai istriku. Jadi Adonia minta supaya perempuan yang di masa tua Daud mengurusnya itu diberikan kepadanya menjadi istrinya. Nah, jawab Batseba, baik, aku akan membicarakan hal itu dengan raja untukmu. Lalu Batseba menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu bagi Adonia. Raja pun bangkit, menemuinya dan sujud kepadanya. Kemudian ia duduk di atas tahtanya dan menyuruh orang meletakkan kursi untuk ibunda raja, lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Perempuan itu berkata, hanya satu permintaan kecil yang kusampaikan kepadamu, jangan menolak permintaanku. Jawab raja kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Bilangnya begitu, tapi lihat yang akan terjadi. Kata perempuan itu, biarlah Abishag, gadis Sunem itu, diberikan kepada Adonia, saudaramu, menjadi istrinya. Jadi apa yang diminta oleh Adonia melalui Batseba benar-benar disampaikan kepada Salomo ya. Tapi bagaimana reaksi Salomo? Ayat 21. Jawab Raja Salomo kepada ibunya, mengapa engkau hanya meminta Abishag gadis Sunem itu untuk Adonia? Mintalah juga untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudara tuaku? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar serta Yoab anak Zeruya. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, kiranya Allah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika Adonia tidak membayar permintaan ini dengan nyawanya. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang mengukuhkan dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku, ya, dan yang menegakkan bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Ini Bapak Ibu, ketika di awal saya sudah sampaikan, gampang dimengerti tapi susah untuk diterima. Jadi yang diminta Adonia itu cuma gadis itu untuk jadi istrinya. Dia yang punya hak untuk menjadi raja. Ketika kedudukan raja diambil oleh Salomo, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian dia minta saja ini Abishag untuk jadi istrinya. Tapi di telinga Salomo permintaan yang disampaikan kepadanya itu membuat dia marah. Awalnya dia bicara kepada ibunya, minta apa saja aku akan turuti. Ketika ternyata permintaan yang disampaikan Batseba itu datang dari Adonia dan yang diminta itu adalah Abishag, Salomo marah. Jangan cuma minta perempuan itu, minta juga kedudukan raja. Lalu permintaan Adonia dianggap sebagai permintaan yang terlalu berani, dan kemudian Salomo mengatakan, Adonia harus membayar permintaannya itu dengan nyawa. Adonia harus dibunuh. Ayat 25. Raja Salomo pun menyerahkan hal itu ke dalam tangan Benaya bin Yoyada. Lalu Adonia mati dibunuhnya. Aduh. Ini pendukung, ya ini Adonia musuh utamanya. Kemudian
Yang melantik dia menjadi raja, yang mengurapi dia tadi kan Imam Abiatar kan. Sekarang lihat ke ayat 26. Kepada Imam Abiatar, raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku dan karena engkau telah turut menderita dalam segala penderitaan yang dialami ayahku. Harusnya kamu, Imam Abiatar, layak untuk dihukum mati. Sebenarnya aku harus menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Tapi aku ingat peranmu dalam kehidupan ayahku. Ikut menderita bersama ayahku. Bapak Ibu bisa mengingat Imam Abiatar ini dari Nob, dia yang lolos dari pembunuhan yang dilakukan oleh Salomo itu, oleh Saul kan. Lalu ikut berjuang mengembara bersama dengan Daud sampai Daud menjadi raja. Nah, karena perannya dalam kehidupan Daud, karena juga punya peran dalam mengangkat tabut perjanjian, Abiatar tidak dijatuhi hukuman mati, cuma dipecat ayat 27 dan dikembalikan pulang ke kampungnya. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatan sebagai imam Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya, panglima yang mendukung Adonia, itu kan Yoab, ayat 20. Kabar itu sampai kepada Yoab. Yoab memang telah memihak kepada Adonia, walaupun ia tidak memihak kepada Absalom. Yoab pun lari ke kemah Tuhan dan memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan berada di samping mezbah. Salomo lalu menyuruh Benaya bin Yoyada, katanya ini panglima Salomo ya, pergilah bunuh dia. Benaya pergi ke rumah Tuhan dan berkata kepadanya, demikianlah perintah raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab aku mau mati di sini. Nah, ucapan ini yang diperhatikan oleh Salomo, aku mau mati di sini. Benaya menyampaikan jawaban itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabannya kepadaku. Kata raja kepadanya, lakukanlah seperti yang dikatakannya. Bunuhlah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian, engkau menyingkirkan dariku kaum dan keluargaku, menyingkirkan dariku dan kaum keluargaku darah yang ditumpahkan Yoab tanpa alasan. Tuhan akan menanggungkan darahnya atas dirinya karena ia telah membunuh orang yang lebih benar dan lebih baik darinya. Dengan pedang dan tanpa sepengetahuan ayahku, Daud, ia membunuh Abner bin Ner, panglima Israel. Ini Abner itu panglima Saul. Ya, yang memang Yoab yang membunuhnya. Dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Darah mereka akan ditanggungkan atas Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya serta keluarganya dan tahtanya akan mendapat damai sejahtera dari Tuhan sampai selama-lamanya. Benaya bin Yoyada pun berangkat. Ia menyerang Yoab dan membunuhnya. Kemudian Yoab dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Jadi ini panglima yang mendukung Adonia juga dihabisi oleh Salomo. Jadi Adonia yang sebenarnya berhak menjadi raja sudah dibunuh. Imam Abiatar yang mengurapinya sudah dipecat dan dipulangkan ke kampungnya. Lalu sekarang, ya Yoab, panglima Daud yang mendukung Adonia juga sudah dibunuh. 35. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab sebagai panglima.
raja, juga mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Jadi lihat, sekarang ada Imam Zadok, dan kemudian panglimanya ada Benaya. Nah, kemudian ini ada orang lain lagi. Lihat di ayat 36. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem dan tinggallah di sana. Janganlah keluar dari sana kemanapun. Sebab pada waktu engkau keluar dan menyeberangi lembah Kidron, ketahuilah bahwa engkau pasti akan dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan atas dirimu sendiri. Tunggu dulu, si Mei ini siapa? Bapak Ibu tolong ke 2 Samuel. 2 Samuel bab 16. 2 Samuel bab 16, lihat ke ayat 5. Ini ketika Daud melarikan diri karena pemberontakan Absalom, ini ada seorang yang mengutuki Daud. Ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, seorang dari kaum keluarga Saul. Namanya Simei bin Gera. Sambil berjalan keluar, ia terus-menerus mengutuk. Ia melempari Daud dan semua pegawai Raja Daud dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua perwira berada di kiri kanannya. Beginilah kata Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah, manusia biadab. Tuhan telah membalaskan atasmu darah seluruh keluarga Saul yang kau gantikan sebagai raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau ditimpa kejahatanmu sendiri karena engkau penumpah darah. Simei mengatakan, ini dari orang dari keluarga Daud. Yang punya hak untuk menjadi raja itu sebenarnya Absalom. Kemudian Simei mengutuki Daud dengan mengatakan, ya, Tuhan telah membalas atasmu darah seluruh keluarga Daud. Saul. Daud oleh Simei dianggap bertanggung jawab atas kematian anggota keluarga Saul. Nah, sekarang lihat yang dilakukan oleh Salomo tadi. Kembali ke 2 Raja bab 2. Salomo minta supaya Simei mendirikan rumah di Yerusalem, tapi Salomo mengatakan, kamu tidak boleh keluar rumah. Kalau kamu keluar rumah, jalan ke arah timur, melewati lembah Kidron, kamu mati. Ini sama dengan Salomo, ya, menempatkan atau membuat Simei menjadi tahanan rumah, kan? Nggak boleh keluar rumah. Nah, kemudian, ayat 39. 3 tahun kemudian, 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maaka, Raja Gad. Nah, ini kan ada hubungan dengan Salomo kalau ini Maaka itu. Lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gad. Simei pun berkemas, memelana keledainya, dan pergi ke Gad kepada Akis untuk mencari kedua hambanya itu. Lalu Simei membawa mereka dari Gad. Salomo diberitahu bahwa Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang. Lalu Raja lalu menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan memperingatkan engkau begini, ketahuilah bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemanapun, pastilah engkau dibunuh. Engkau sendiri telah menjawab, baiklah aku akan menaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah kepada Tuhan dan perintah yang kuberikan kepadamu?
Raja berkata lagi kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau lakukan kepada Daud ayahku. Ingat yang mengutuki Daud tadi. Jadi, Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu atas dirimu sendiri. Sebaliknya, diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada. Benaya pun pergi lalu Simei mati dibunuhnya. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Bapak Ibu, setelah dilantik menjadi raja, kalau begitu apa yang dilakukan Salomo? Menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Menyingkirkan orang-orang yang dianggap akan membahayakan tahtanya, yaitu orang-orang yang memihak baik kepada Adonia maupun kepada Absalom itu tadi. Nah, bagaimana menyingkirkan lawan-lawan politik? Bapak Ibu, kita melihat ada yang dengan memecat, kemudian dengan tahanan rumah, tapi kemudian yang kita lihat sangat mencolok itu adalah membunuh mereka. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang eh, saya sampaikan susah diterima. Tapi ini belum selesai. Langkah yang berikutnya. Sekarang silahkan ke bab 3. Ayat 1. Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia memperistri putri Fir'aun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan serta tembok sekeliling Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, kalau mau dibandingkan begini, kalau Daud itu kan pinter perang. Dia mengalahkan banyak bangsa di sekitar. Nah, Salomo rupanya nggak pinter perang. Langkah yang dia lakukan selanjutnya, lihat, menjadi menantu Fir'aun, memperistri putri Fir'aun. Ini adalah perkawinan politis. Salomo menjamin keamanan negerinya dengan memperistri perempuan asing, memperistri putri Fir'aun. Nah, kemudian berikutnya, kita lihat tentang ini, tunggu dulu, ngomongin istri-istri perkawinan-perkawinan politik yang dilakukan oleh eh, Salomo ya. Silakan Bapak Ibu ke 1 Raja bab 11. 1 Raja ya bab 11. Sudah ketemu? Ayat 1. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping putri Firaun, ia juga mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Nah, begini dulu. Jadi, Bapak Ibu, eh, Salomo dengan sengaja memperistri perempuan-perempuan para putri dari kerajaan-kerajaan sekitar. Ini ada maksudnya, ini ada tujuannya, yaitu menjamin keamanan negerinya. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak nggak usah iri karena mertua Salomo banyak, gitu ya. Mertuanya banyak. Lalu perkawinan ini dilakukan untuk apa? Nah kan setelah menjadi menantu Fir'aun, Firaun kan tidak akan menyerang Israel. Masa menyerang kerajaan menantunya sendiri di mana di situ putrinya menjadi istri raja. Demikian pula Raja Moab, Amon, dan lain-lain tadi. Nah, kemudian kembali ke 1 Raja bab 3. Ini ada keterangan
bait Allah belum ada dan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Bab 3 ayat 2. Hanya saja bangsa itu masih mempersembahkan kurban di tempat-tempat pemujaan sebab rumah untuk nama Tuhan belum didirikan sampai pada waktu itu. Jadi kepada Daud, Tuhan mengatakan, anakmu akan mendirikan rumah bagi namaku. Tapi setelah lewat 3 tahun jadi raja, Salomo belum berpikir untuk mendirikan bait Allah. Nah, kemudian ayat 3. Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Duh, bagus omongannya kan. Dikatakan Salomo mengasihi Tuhan. Salomo hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Dia mendengarkan ucapan Daud, dia meneladan cara hidup Daud. Tapi lihat, hanya saja ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Nah, kemudian bab 3 kita lihat ayat 4. Ini langkah yang sangat penting yang dilakukan oleh Salomo. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah tempat pemujaan terbesar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Perhatikan ada tempat pemujaan. Ya, kemudian Salomo ini pergi ke tempat ini, Gibeon namanya ya. Lalu membakar korban. 1.000 korban, 1.000 ekor ternak, entah kambing, domba, dan sapi dibakar. Ini persembahan untuk Tuhan. Jadi pasti ini tempat pemujaan ini akan wangi sekali oleh bau daging bakar. Nah kemudian ayat 5. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Jadi Salomo sengaja pergi ke tempat suci, ke tempat pemujaan ini, lalu membakar korban dan malam harinya tidur di tempat ini. Nah, yang kemudian terjadi, Tuhan menjumpai Salomo dalam mimpi. Nah, sekarang kita perhatikan tentang mimpi ini ya. Eh, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu mimpi seringkali digunakan oleh Tuhan untuk menjumpai orang yang dikehendakinya. Bahkan dalam mimpi, Tuhan bisa berdialog dengan orang yang melihat dia dalam mimpi itu. Eh, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Fir'aun melalui mimpi yang kemudian ditafsirkan oleh Yusuf. Sebelumnya Tuhan menyatakan apa yang terjadi dengan Yusuf melalui mimpi. Berkas gandum, kemudian matahari, bulan, bintang yang sujud menyembah kepada Yusuf. Kemudian bisa dilihat juga dan Yakub di Betel. Dia tidur di satu tempat, lalu mimpi melihat Tuhan, melihat juga malaikat yang turun naik. Dan di situ juga dalam mimpi Tuhan bicara kepada Yakub. Mimpi yang lain itu dalam kitab Daniel banyak diceritakan tentang mimpi dan penglihatan. Jadi sekali lagi dalam perjanjian lama, di perjanjian baru, ini mimpi Yusuf ketemu malaikat, malaikat menyampaikan pesan itu ya. Jadi melalui mimpi Tuhan menyampaikan kehendaknya kepada orang-orang tertentu. Mimpi menjadi sarana yang digunakan oleh Tuhan untuk untuk menyampaikan apa yang dikehendakinya. Nah, kemudian sekarang kita lihat dialog antara Tuhan dengan Salomo dalam mimpi. Ayat 5. Ya, di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu ku berikan kepadamu.
Lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini ya. Engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Bandingkan nanti dengan bab 1, bab 2 tentang suksesi dan kemudian tentang langkah yang dilakukan Salomo untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya ya. Nah, sekalipun aku masih belia dan belum berpengalaman. Nah, hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih. Umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Nah, ini yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan ya. Kamu mau minta apa? Yang diminta adalah, Bapak Ibu perhatikan ayat 9, hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu. Kemudian, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi setelah menjadi raja, ini yang diminta oleh Salomo. Nah, kalau kita menghitung atau memperhatikan kembali langkah-langkah Salomo, berarti yang pertama, setelah diurapi ya, setelah menjadi raja, langkah pertama, menyingkirkan lawan-lawan politik di istana, di dalam kerajaan. Yang kedua, Salomo itu menjamin keamanan dalam negeri dari bangsa-bangsa sekitar dengan melakukan perkawinan-perkawinan politis tadi. Jadi itu yang dilakukan oleh Salomo. Nah, yang ketiga, Salomo berpikir tentang menjadi raja, itu harus mengurus umat, mengurus rakyat, dan yang diperlukan adalah bagaimana bisa mengadili umat, berlaku adil kepada rakyatnya. Karena itu dia minta kepada Tuhan hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim dan dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Nah, kemudian ayat 10, Tuhan memuji permintaan Salomo. Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian. Sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau. Juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Jadi Salomo akan diberi kebijaksanaan sehingga tidak ada orang yang lebih bijaksana dari Salomo. Dapat membedakan yang jahat dan yang baik. Dia memiliki hati yang penuh pengertian.
Nah, di samping apa yang diminta oleh Salomo, Tuhan juga memberikan hal lain, ayat 13. Juga apa yang tidak kau minta dariku, ah, juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi Salomo juga akan mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Selain hikmat, Salomo juga dapat kekayaan, kemuliaan. Nah, ada hal yang senada yang didengarkan oleh Salomo sekarang dengan yang didengarkannya dari Daud tadi. Ayat 14. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang. Jadi Tuhan juga mengingatkan supaya Salomo hidup menurut jalan Tuhan. Tidak melupakan Tuhan, tapi hidup dengan melakukan apa yang dikehendakinya. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata itu mimpi. Itu artinya bukan hanya mimpi, nggak ada artinya, bukan. Tuhan menjumpai Salomo dalam mimpi, menyatakan kehendaknya dalam mimpi itu. Sekembalinya ke Yerusalem, ia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Nah, Bapak Ibu, eh, dalam kisah ini tadi, kita melihat Salomo menduduki takhta kerajaan itu dengan cara yang berdarah, ya, dengan membunuh, dengan memecat, ya. Tapi kemudian berulang kita menemukan Salomo adalah raja yang dipilih oleh Allah. Nah, orang atau saya sendiri termasuk yang bertanya ketika membaca teks ini, ya. Bagaimana mungkin Tuhan memilih seorang menjadi raja, tapi caranya dengan membunuh saudara, membunuh orang-orang yang dianggap sebagai orang yang berbahaya itu tadi. Setelah merenungkan panjang lebar, kemudian ya jawaban yang saya temukan kurang lebih sama dengan yang sering saya sampaikan berkaitan dengan mengalami Tuhan itu, ya. Ingat ketika begini, seorang pasukan prajurit itu maju berperang. Mereka berdoa dan doa yang diminta adalah menang perang. Kalau Tuhan mendampingi seorang prajurit dalam pertempuran, itu Tuhan akan mengarahkan anak panahnya, mem- me- maksud membimbing, ya, membimbing lembing dan tombak yang dilemparkannya sehingga tepat sasaran. Sehingga kemudian yang terjadi, musuh dikalahkan, para prajurit musuh mati, dan dia menang. Sesudah itu dia bersyukur kepada Tuhan karena ya Tuhan ada di pihaknya. Dia mengalami Tuhan dalam situasi perang. Menolongnya, mengarahkan panah, tombak, dan lembing. Nah, dalam hal Salomo, yang kita perlu perhatikan, Salomo diangkat menjadi raja. Dia punya musuh-musuh di sekitarnya. Dan kemudian yang dia lakukan adalah menyingkirkan lawan-lawan politik. Keberhasilan itu diyakini, dipandang sebagai penyertaan dari Tuhan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau belum bisa menerima ini, nggak apa-apa, tapi mengerti dulu karena inilah yang kita temukan di dalam teks kitab suci. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Pak Ferry bisa membantu tanya jawab atau kalau enggak ya langsung saja. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya.
Silahkan, siapa? Nggak ada. Oh, Pak, saya. Iya, silahkan. Eh, Tadi kan Yoab dibunuhnya di Mesbah ya, Pak ya? Kan dia sudah pegang tanduk. Katanya kalau megang tanduk nggak boleh dibunuh. Kan kan katanya, hukumnya. Ingat Salomo tadi Salomo bicara kepada mamanya kan tadi. Mau minta apa saja juga aku kasih. Tapi ketika ternyata yang diminta adalah Abishag, Salomo bilang apa? Adonia harus membayar permintaannya itu. Gitu kan? Itu juga pertanyaan buat saya tuh. Kenapa dia cuma dimintain Abisak aja kok malahnya kayak gitu? Kenapa, Pak? Ya, Ibu ini nyambung pertanyaan Ibu dulu tadi. Salomo berarti tidak mengikuti hukum kan? Salomo Iya, tidak mengikuti menepati ucapannya sendiri. Kenapa kok begitu? Ini bukan akhirnya harus tidak kita tidak bicara benar apa salah. Orang ketika ada dalam situasi peperangan hanya memikirkan keselamatan dirinya kan? Nah, itu yang terjadi dengan Salomo. Saya bukan membela Salomo, tapi saya berusaha mengerti apa yang terjadi itu. Dia sudah bicara kepada ibunya. Ibu mau minta apa saja juga aku kasih. Terus ibunya bilang, ini Adonia, aku minta ya, berikan Abisa kepada eh, itu. Adonia, saudaramu. Terus marah kan? Salomo marah. Karena Adonia sudah meminta Abisa, maka dia harus mati. Loh, nggak tepat omongan eh, dengan yang diomongkan kepada ibunya sendiri. Kemudian, yang memegang tanduk Mizpah harusnya nggak boleh dibunuh. Tapi ingat, perhatikan, Yoab tadi bilang apa? Dia Yoab mau bilang minta apa? Hah? minta matinya di situ tempatnya. Ah, lalu Salomo mengatakan apa? Ikuti permintaannya. Gitu kan? Iya. Yoab pengen mati di Mizpah. Lalu Salomo mengatakan, turuti aja permintaannya. Benaya, berangkat sana, bunuh dia. Wah, ini dalam perebutan tahta di dalam kerajaan situasi bisa sengeri ini kan. Bapak Ibu kalau melihat ya pertengkaran di dalam keraton, di dalam kerajaan, ya seperti ini. Jadi saudara menjadi seperti musuh. Ya, Bapak Ibu boleh baca cerita-cerita yang seperti ini. Banyak kejadian. Permintaan tentang Abishag, ya sekarang di telinga Salomo itu menjadi seperti hal yang nggak pantas untuk dilakukan oleh Adonia. Nggak pantas kenapa? Sekarang dia minta Abishag, nanti kan dia minta tahta. Dia bilang kepada ibunya, harusnya kan dia yang punya tahta kan, harusnya dia yang menduduki tahta kan. Nah, permintaan Adonia tentang Abishag itu yang membuat Adonia marah. Jangan masuk cuma dia tidak hanya akan meminta Abishag. Bisa jadi dia akan meminta tahta itu karena memang Adonia yang punya hak atas tahta itu karena dia anak yang tertua. Kalau mau pakai kata curiga untuk menyelamatkan jabatan, ya ini menjadi kesempatan bagi Salomo untuk menyingkirkan Adonia yang bisa dikatakan saingan atau musuh paling besarnya. Begitu. Jadi nggak ada alasan lain, hanya takut kedudukan aja ya, Pak ya. Abisak itu. Tidak bisa mengatakan hanya takut kedudukan. Hanya takut kedudukan nggak pas karena begitu Salomo tidak menjadi raja dan Adonia menjadi raja, bukan hanya kedudukan yang hilang, bisa jadi nyawa juga hilang. Itu yang diperingatkan Nabi Nathan kepada Bathsheba. Jadi nggak cukup, yang nggak jadi raja ya nggak apa-apa, ya udah nggak begitu. Dan Hmm. untuk Bathsheba dan Salomo,
kedudukan sebagai raja itu nggak bisa dibilang hanya. Karena itu, bagaimana seorang yang paling dekat dengan raja lalu mengatakan, wah nggak bisa, ini nggak jadi raja nggak apa-apa lah. Nggak akan begitu. Ibu pernah jadi permaisuri atau belum? Enggak, Pak. Iya, kalau membaca sejarah itu kita akan menemukan para permaisuri itu kalau sampai anaknya tidak jadi raja, itu bisa marah, bisa jengkel, bahkan bisa melakukan sampai level pemberontakan. Jadi nggak bisa mengatakan kata ini, oh, cuman dudukan raja, nggak jadi raja kan juga nggak apa-apa. Nah untuk kita sekarang lagi. Tapi untuk yang tinggal di istana, permaisuri atau entah permaisuri, entah istri yang dikasih raja, nggak sesederhana itu berpikirnya. Begitu, Bu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada yang lain, silahkan. Kalau ada, nyalakan kamera dan silahkan berbicara. Siapa? Pak malam Pak, mau tanya Pak. Ya, silahkan. Pak, itu Pak Seba itu orang head Pak. Kenapa? Pak Seba itu orang head. Yang Pak Seba orang head. Yang Ya, istri Daud. Iya. tunggu. Yang Berarti yang orang head itu siapa? Uria. Uria Uria atau atau Pak Seba? Batseba? Uria atau Batseba? Uria. 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 Terus kenapa? Uria. Bukan. Saya berpikir kalau Pak Seba itu orang Uria, apakah yang menjadi alasan Salomo mengambil perempuan orang asing itu karena ibunya juga orang orang asing tuh. Begitu. Kalau memang Pak Seba itu orang head itu Pak. Malah tidak ada alasan dengan itu, Pak. Ini perkawinannya politis. Iya, tahu Pak. Politis karena mungkin bayangan saya, pikiran saya itu Uria dan Batseba itu orang head, maka Salomo berpikir ibuku orang asing, maka kalau aku mengambil orang asing juga tidak menjadi masalah walaupun itu Ah, adalah untuk kepentingan keamanan. itu belum politis kalau sampai kayak gitu doang. Tapi pertimbangan pertamanya adalah menjamin keamanan negeri. Nanti Bapak juga akan bisa memperluas. Istri Daud ada yang orang asing? Ya, mamanya Absalom itu kan orang Gad kan? Malah orang Filistin. Tapi itu bukan yang menjadi alasan. Yang menjadi alasan, sekali lagi, Bapak Ibu boleh periksa dalam kisah Salomo. Salomo pernah perang apa enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Kenapa kok enggak pernah perang? Yaitu, dia sudah melakukan perkawinan politis untuk menjamin keamanan negeri. Bukan karena nyontoh, mamaku orang asing, maka aku juga akan mengambil istri orang asing. Malah bukan itu. Kayaknya nggak akan sekuat itu, nggak akan kuat seperti itu kalau sampai kemudian kita tadi sudah melihat di bab 11 kan ya, istri Salomo orang mana saja tadi. Ada Edom, Dari Moab. kerajaan sekitar-sekitar. No, kalau cuma mau nyontoh mamaku orang asing, wah, terus belum lagi kalau dilanjutkan. Ini kisah belum selesai, itu bab 11 belum kita baca lengkap. Kenapa? Istri Salomo itu ada 700 plus 300 kunde. Nggak mungkin nyontoh mamanya. Ya, begitu, Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Pak Seto, Pak Beni sudah Ya, angkat tangan. silakan, silakan. Ya, Silakan Pak Beni. Ya, terima kasih Pak Ferry. Selamat malam Pak Seto. ya, selamat malam, Pak. Saya ingin tanya, pada zaman perjanjian lama itu kok orang gampang membunuh atas nama Tuhan. Demi Tuhan, aku membunuh engkau. Dan darahnya biar ditanggung sendiri. Padahal darahnya itu kan ditumpahkan karena si pembunuh ini. Kok bisa bilang begitu Pak Seto? Ada alasan tertentu mungkin. Terima kasih. Terlalu luas kesimpulan yang Bapak ambil.
mengatakan bahwa seluruh perjanjian lama, itu berarti seluruh perjanjian lama. Itu terlalu luas kesimpulannya. Yang Bapak temukan tadi, yang kita lihat dalam pertemuan malam ini, pelaku pembunuhannya siapa, alasannya apa, tujuannya apa dia melakukan pembunuhan. Nah, kalau enggak, kita tidak ketemu orang yang wah senang saja membunuh tanpa alasan, hanya karena jengkel, benci terus bunuh. Enggak. Kita tidak menemukan orang yang seenaknya membunuh, enggak ada alasan. Saya enggak yakin malahan ketemu yang kayak gitu. Di kitab Kejadian bab 4, Kain membunuh Habel karena iri. Kemudian di Kejadian bab 14, Abraham perang. Kejadian bab 34, ini anak-anak Yakub melakukan pembalasan karena Sikem sudah ini memperkosa saudaranya, yaitu Dina. Kemudian pembunuhan yang lain lagi setelah kitab Kejadian, di kitab mana lagi? Kalau kitab, kenapa? Hakim-hakim, Pak. Hakim-hakim. Perang. Kalau misalnya Otniel atau Ehud tidak membunuh, ya bangsanya akan dianiaya terus. Mereka dijajah oleh orang-orang asing, lalu Otniel, Ehud, kemudian Barak, Gideon, Simpson, Yefta, itu melakukan pembunuhan semua, tapi itu dalam rangka perang. Kemudian hampir terjadi perang saudara di Hakim-Hakim bab 19 karena nggak ada pemimpin dan kemudian terjadi pemerkosaan yang ya mengerikan. Ya, seperti itu yang terjadi. Jadi saya tidak berani untuk mengatakan gampang melakukan pembunuhan, seenaknya membunuh. Enggak. Pembunuhan yang kita temukan di dalam kitab Raja-Raja bab 1 sampai dengan 2 ini sangat spesifik, menyingkirkan lawan-lawan politik. Ingat, ini menjadi seperti perang tetapi di dalam istana. Dan kemudian Bapak Ibu begini, dalam perjanjian lama ada 3 jenis pembunuhan. Yang pertama itu membunuh karena dalam peperangan. Kedua, membunuh dalam hukuman mati. Ketiga, membunuh karena benci tidak senang kepada orang lain. Yang dilarang dalam 10 perintah Allah, jangan membunuh, itu bukan perang, bukan pembunuhan dalam perang, bukan pembunuhan dalam hukuman mati, tapi pembunuhan karena tidak senang, benci kepada sesamanya. Dan pembunuhan yang dilakukan oleh Salomo, ya, ini pembunuhan seperti yang sebenarnya seperti yang dilakukan dalam peperangan. Ya, begitu Pak pemahaman saya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Ya baik, Bapak Ibu, kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau disampaikan. oke, oke kalau sudah tidak ada, nggak apa-apa. Ya. Atau jadi pada mikir apa enggak? Ternyata Salomo yang dianggap orang pilihan Allah itu ternyata memperoleh tahtanya dengan cara seperti ini. Gitu. Sekali lagi, Iya. itu bisa dipahami, tapi nggak segera bisa diterima. Itu ibaratnya ya, Salomo dan Adonia sedang berperang, karena ada 2 faksi kan ya. Saya pakai ilustrasi supaya lebih mudah dipahami saja. Adonia lawan Salomo sedang berperang, dan kemudian dalam peperangan ini Salomo yang memenangkan peperangan. Kemudian dari situ dikatakan, berarti Tuhan memihak kepada Salomo. Walaupun begitu, apakah Salomo dimanja oleh Tuhan? Enggak. Tidak sama sekali. Salomo punya tanggung jawab, punya beban yang sangat serius karena
yang dipesankan oleh Daud, kemudian dipesankan juga oleh Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan. Ketika Salomo diberi kuasa atas kerajaan, iya, Salomo juga punya tanggung jawab. Nah, ketika Salomo masih muda, maka kita bisa melihat dengan lebih mencolok lagi bagaimana Tuhan menyertai Salomo. Nah, ini sekarang sudah Bapak Ibu sudah mulai mengalami kesulitan untuk mengerti orang kayak gini kok disertai Tuhan terus. Sekarang, Bapak Ibu, Tuhan tadi sudah mengatakan dia akan memberikan hikmat kepada Salomo kan. Sehingga dia menjadi orang yang sangat bijaksana. Nah, kalau mau lebih mudah mengerti begini, eh, ya Bapak Ibu ngaku kalau Bapak Ibu orang berdosa apa enggak, walaupun dosanya enggak sehebat Salomo. Kalaupun menyebut pembunuhan itu dosa ya. Kemudian begini, ngaku apa enggak kalau berdosa? Tapi kemudian tolong Bapak Ibu ingat-ingat juga, Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Ibu apa enggak? Tuhan menyertai Bapak Ibu sampai sekarang apa enggak? Iya. Ah, Iya, Pak. ternyata Iya. pengalaman kita akan Tuhan ternyata juga sama susahnya sama susahnya dipahami seperti yang terjadi dengan Salomo tadi ya. Salomo melakukan kesalahan, tapi dia berdoa mohon hikmat juga dikasih. Lalu menjadi orang yang berhikmat sungguhan. Saya berdosa, saya mohon hikmat. Saya mohon disertai oleh Tuhan. Tuhan itu juga memberi. Tuhan memberi saya hikmat, Tuhan memberikan kepada saya perlindungan. Loh, ternyata sama. Jadi kalau ada yang komplain tentang keputusan Tuhan terhadap Salomo, nanti jangan-jangan Tuhan hanya memberikan cermin. Lihat no yang aku buat untuk kamu. Gitu. Emangnya kamu pantas untuk menerima semua yang aku berikan kepadamu. Emangnya kamu nggak punya salah. Sehingga aku layak memberikan ini dan itu kepadamu. Jawabannya sama. Sama saja jadi. Jadi kemudian nanti akan ketemu juga. Ketika selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, aman. Dan kemudian kita akan melihat sekarang kehebatan Salomo sebagai hakim. Ini cerita yang bisa dikatakan sangat terkenal. Dan Bapak Ibu bisa membaca pikiran Salomo sekaligus bisa membaca apa yang dipikirkan oleh Salomo tentang orang lain. Bab 3 ayat 16. Bab 3 ayat 16. Suatu ketika, dua orang pelacur datang kepada raja dan berdiri di hadapannya. Salah seorang perempuan itu berkata, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini tinggal serumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah. 3 hari setelah aku melahirkan, perempuan itu pun melahirkan. Hanya kami saja. Tidak ada orang luar bersama kami dalam rumah. Hanya kami berdua di rumah. 2 orang perempuan pelacur tinggal di dalam satu rumah. Dua-duanya punya anak. Selisih umur hanya 3 hari." Ya, kemudian ayat 9. Anak dari perempuan ini meninggal pada waktu malam karena ia tertindih olehnya. Pada tengah malam, ia bangun dan mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini masih tidur. Ia membaringkan anakku di dadanya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di dadaku. Ketika aku bangun di pagi hari untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah meninggal. Tetapi ketika aku melihatnya dengan teliti pagi itu, ternyatalah bukan dia anak yang kulahirkan. Ini yang diomongkan oleh salah satu perempuan. Jelas kan masalahnya?
Nah, kata perempuan yang lain, tidak, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, tidak, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Nah, kemudian eh, Bapak Ibu diskusinya jangan digeser. Ngapain sih ibu ini mengakui anak orang lain sebagai anaknya sendiri? Kan rugi. Bagaimana mungkin ini bukan anakku terus dibilang ini anakku? Terus seorang ibu apakah berlaku seperti itu? Nah, kecuali nggak usah dilanjutkan diskusi tentang itu. Tapi kasusnya adalah ada dua orang perempuan, salah satu anaknya, salah satu dari anak kedua orang itu mati, lalu mereka berebut. Tapi lebih tepatnya perempuan yang tidak punya, yang anaknya mati itu ingin merebut anak dari perempuan yang anaknya masih hidup itu, gitu. Nah, mereka bertengkar di hadapan raja. Ayat 23. Lalu raja berkata, yang seorang mengatakan, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Sedangkan lain yang mengatakan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup. Kemudian, sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke hadapan raja. Kata raja, potonglah anak yang hidup itu menjadi dua. Berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Pikirkan baik-baik apa yang ada di benak Salomo. Apakah Salomo hanya berpikir, wah ini bayi ini biar jadi kayak kue aja bagi dua? Membelah bayi menjadi dua, itu bukan sekedar membagi benda jadi dua. Membelah bayi menjadi dua, itu kan sama dengan membunuh. Nah, yang ada di pikiran Salomo, seorang ibu tidak akan rela anak yang dilahirkannya dibunuh. Begitu kan ya? Ini hal yang umum, jangan mencari kasus. Jadi prinsip dasar, seorang ibu yang melahirkan anaknya tidak akan mau anak yang dilahirkannya itu dibunuh. Nah, kemudian kalimat yang diucapkan oleh Salomo itu hanya ambilkan pedang, lalu potong jadi dua. Itu yang terucap di mulut. Yang ada di pikiran, seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya dibunuh. Apalagi di depan matanya. Nah, kemudian apa yang menjadi prinsip dasar atau hukum dalam relasi orang tua dengan bayinya itu tampak sekarang ayat 26. Perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu memohon kepada raja sebab hatinya tergetar oleh rasa sayang kepada anaknya itu. Katanya, mohon tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah membunuhnya. Ibu yang sebenarnya dari bayi itu, lihat, mendengar raja memerintahkan potong bayi itu bagi dua. Di telinga si ibu itu sama dengan membunuh anaknya. Dan dia mengungkapkan kan, jangan membunuhnya. Tetapi yang lain berkata, tidak untukku dan tidak juga untukmu. Potonglah dia. Nah, ini jawaban perempuan yang kedua yang sesungguhnya anaknya udah mati. Jadi anak ini, jadi kalau pakai bahasa sederhana,
anakku mati. Lalu, wah dia nanti senang sekali punya anak. Dia punya anak, aku nggak punya anak. Anaknya hidup, anakku mati. Yang dia pengini, ya sudah, aku nggak punya anak, dia juga harus nggak punya anak. Maka kemudian dia berkata, tidak untukku, tidak untukmu. Potonglah dia. Nah, tetapi raja menjawab, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Perempuan itulah ibunya. Dengan menggunakan kalimat yang diucapkan tadi ya, ambil pedang, potong jadi dua. Salomo mencapai tujuan untuk mengetahui siapa ibu yang sebenarnya. Ibu yang sebenarnya tidak akan membiarkan anaknya dibunuh. Nah, Salomo langsung tahu. Ibu yang mengatakan, jangan bunuh anak itu, biar diambil oleh teman saya ini. Nah, ketahuan, itu ibunya. Mendengar keputusan yang diberikan raja, seluruh orang Israel pun menyegani raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Yang diminta Salomo di Gibeon tadi, ya kemampuan, pengertian untuk menjadi hakim. Bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Nah, ketika ada dua orang perempuan berselisih ini, tampaklah Bapak Ibu, kemampuan Salomo dalam mengambil keputusan sebagai hakim. Tampak kebijaksanaannya sekarang. Nah, kemudian sekarang kita lihat di bab 14, ini apa yang diucapkan Tuhan. Jadi Salomo kan minta hikmat. Tetapi di bab 3 ayat 13, juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, kekayaan, kemuliaan. Gitu ya. Nah sekarang bab 4. Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Ini para pembesarnya, Azaria bin Zadok sebagai imam, Elihoref dan Ahia anak-anak Shisha sebagai sekretaris kerajaan, Yosafat bin Alihud sebagai bendahara, Benaya bin Yoyada sebagai panglima, Zadok dan Abiatar sebagai imam. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian lihat di ayat 7. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel. Mereka harus menyediakan bahan makanan bagi raja dan seisi istananya, masing-masing menanggung selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka. Loh, Bapak Ibu ketemu. Bapak Ibu kenal sama orang ini kan? Ben Hur di pegunungan Efraim, Ben Deker di Makas, dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 21. Salomo berkuasa atas semua kerajaan mulai dari sungai Efrat hingga negeri orang Filistin dan sampai ke perbatasan Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Jelas kan kelimpahannya. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu masuk ke istana ayat 22. Adapun bahan makanan yang diperlukan Salomo sehari ialah 30 kor tepung terbaik, 60 kor tepung biasa. Nah, cari dulu Bapak Ibu. Satu kor itu berapa banyak? Saat lihat ayat 22 lagi ya. Bahan makanan. Tepung 30 kor. Satu kor udah ketemu berapa liter?
bisa menemukan di kamus di bagian belakang Alkitab. Kor itu 360 liter. Ya, jadi kalau satu kor itu 360 liter, kalau 30 kor 10.800 liter. Itu yang terbaik. Terus tambah lagi ada 60 kor. 360 liter kali 60. 21.600 liter sehari ya. Itu untuk keluarga, pegawai yang ada di istananya. Terus ayat 23. Dalam sehari dia memerlukan 10 ekor lembu gemuk dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa kijang, rusa dandi, dan unggas piaraan. Tuh bahan makanannya yang melimpah seperti itu. Sebab ia berkuasa atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza. Juga atas semua raja di sebelah barat Sungai Efrat itu. Damai sejahtera ada di segala penjuru negerinya. Udah. Nah, kemudian lihat orang Yehuda dan orang Israel hidup tenteram seumur hidup Salomo, masing-masing di bawah pokok anggur dan pohon aranya dari Dan sampai Berseba. Jadi di masa pemerintahan Salomo, Bapak Ibu bisa melihat kekayaan Salomo mula-mula hanya dengan melihat apa? Bahan makanan yang diperlukan ya untuk dia, keluarga, seluruh isi istananya. Luar biasa banyaknya. Udah gitu, seluruh negeri diwarnai dengan damai sejahtera. Kemudian orang Yehuda dan Israel hidup tentram. Nah, kemudian ada sesuatu yang baru, Bapak Ibu, di ayat 26. Lagi pula Salomo mempunyai 40.000 kandang kuda untuk kereta-keretanya dan 12.000 tentara berkuda. Para kepala daerah menyediakan makanan bagi Salomo dan semua orang yang ikut makan dari meja Salomo. Mereka membawanya masing-masing pada bulan gilirannya, sehingga tidak ada yang kekurangan jelai dan jerami untuk kuda biasa dan kuda kereta. Mereka bawa ke tempat yang tersedia masing-masing menurut tanggungannya. Waktu kita belajar ini, kisah Daud, Bapak Ibu pernah ketemu Daud punya kuda? Enggak. Bapak Ibu enggak ketemu kuda ya. Sehebat-hebatnya Daud enggak naik kuda. Tapi di zaman Salomo, lihat, Salomo punya banyak ini kuda. 40.000 untuk tentara dan untuk kereta. Nah, kemudian sekarang kita lanjut tentang kekayaan Salomo ini ya. Ayat 29. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang sangat dalam, serta akal budi yang luas seperti pasir di tepi laut. Hikmat Salomo melebihi hikmat semua orang timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, bahkan daripada Etan, orang Israel, dan Heman, Kalkol, serta Darda, anak-anak Mahol. Nggak kenal semua kan ya. Tapi itu disebutkan di situ contoh orang-orang bijaksana di zaman kuno. Sebab itu namanya termasyhur di antara segala bangsa sekelilingnya.
ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya berjumlah 1.005. Ia bersajak tentang pepohonan dari pohon aras di gunung Libanon sampai pada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia juga bersajak tentang hewan, burung-burung, binatang melata, dan ikan-ikan. Orang-orang dari segala bangsa pun datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Mereka diutus semua raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Nah, Bapak Ibu bisa menduga sekarang pekerjaan Salomo hariannya ngapain? Bikin lagu. Penulis sajak, lagu. Iya ya. Kemudian Bapak Ibu gini, Bapak Ibu yang paling senang nyanyi dah. Itu kalau disuruh nyanyi terus, nggak boleh buka teks, itu bisa nyanyi berapa lagu. Atau di memori Bapak Ibu yang paling senang nyanyi gitu ya, itu di memori tersimpan berapa ribu lagu. Itu akan ketahuan, kasih mikrofon, suruh karaoke, nyanyi terus gitu, tapi nggak boleh pakai teks ya. Bisa ingat berapa lagu. 2 paling Pak. Wah, itu 2 mah. Itu yang para penyanyi yang senang menyanyi bisa lebih dari 100 jangan-jangan. Tapi lihat lagu yang dibuat oleh Salomo berapa tadi? Lihat ke ayat Ribuan. 3.000, 35. lihat ayat 3.000, 32 tadi. 3.000 ya. 5. Nyanyiannya berjumlah 5. 1.005. Oh, Ini kalau 1.005. dinyanyiin terus dari 1.005. Jakarta, setel di mobil gitu ya, 1.005. itu berhenti di mana lagunya? Jadi kalau Salomo setir mobil terus nyanyi dari awal gitu ya, 1.005 lagu dinyanyikan, itu dia berhenti nyanyi di mana? Di Langsung. Amerika. Masa segitu jauh. Dia membuat lagu sampai segitu. Coba kemudian lihat ayat 32. Amsalnya ada berapa? 3.000. Amsal itu bisa paling gampang. Amsal itu peribahasa. Sebenarnya bisa peribahasa, ungkapan, pepatah. Gitu ya. Tapi dulu waktu kita di sekolah, Bapak Ibu diajari membedakan mana peribahasa, mana pepatah atau enggak? Atau dianggap sama saja? Sama aja, Pak. Hmm. Sebenarnya kata pepatah itu kan artinya patahnya itu. Kamu kok lambat sih? Terus dipatahkan dengan biar lambat, asal selamat. Itu pepatah. Kalau peribahasa, ini lebih umum dan Bapak Ibu akan melihat ini nasihat, tetapi di balik nasihat itu Bapak Ibu akan menemukan hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia. Baik, kita sedikit dulu belajar tentang hikmatnya. Jadi yang kita maksud hikmat kalau kita membaca Perjanjian Lama itu adalah seni dalam menjalani kehidupan. Orang yang berhikmat itu melihat bahwa di dalam kehidupan antar manusia itu ada hukum yang tampak, yang mengatur perilaku manusia dalam relasi dengan sesama. Misalnya begini, Bapak Ibu, biasa kita mengatakan orang sombong tidak punya teman. Begitu kan ya? Itu hal sepele. Tapi itu diamati, itu dilihat dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Lalu orang mengambil kesimpulan, iya memang orang sombong tidak punya teman. Tidak ada orang yang mau berteman akrab apalagi dengan orang sombong. Kalaupun mendekat itu pasti bukan teman. Nah, kemudian
Itu yang disebut sebagai hukum yang ada di dalam kehidupan. Dan itu banyak sekali yang kita temukan dalam kisah pengadilan yang dilakukan Salomo tadi. Itu juga Salomo menangkap hukum kehidupan antara ibu dengan anak. Seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya dibunuh, apalagi di depan matanya. Jangankan dibunuh, seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya mengalami kesakitan. Kemudian, Bapak Ibu silahkan lihat, ya, di dalam kehidupan ada begitu banyak hal, bahkan dalam setiap aspek dalam kehidupan, itu ada hukum yang sepertinya mengatur semua. Nah, kemudian kita ambil contoh lagi, tapi sekarang kita ambil contohnya dari kitab Amsal ya. Kita ambil contohnya dari kitab Amsal. Bapak Ibu sekarang tolong pindah ke kitab Amsal. Bab 1, pindah ke kitab Amsal. Lihat ke ayat 1. Lihat judulnya itu. Amsal-amsal Salomo, putra Daud, Raja Israel. Ya, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberi kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi buku ini, kitab Amsal, ya isinya Amsal. Amsal ini memberikan pengetahuan tentang kehidupan, memberikan hikmat. Ya. Orang berhikmat itu mengerti hukum yang berlaku dalam kehidupan dan kemudian mempraktekannya atau hidup menurut hukum itu. Begini, untuk sebelum masuk ke contoh-contoh di kitab Amsal, Bapak Ibu waktu kecil diberitahu oleh orang tua apa enggak? Kalau kamu jangan menyakiti karena kamu tidak senang disakiti orang. Kalau kamu tidak mau disakiti, kamu jangan menyakiti. Dulu diomongin begitu apa enggak? Atau malah diajak untuk membalas dendam. Iya, kalau nggak mau dicubit ya jangan. Kalau kamu mau dicubit ya jangan nyubit. Nah, saya ingat itu. Maka kemudian sepanjang waktu saya nggak pernah nyubit, nggak pernah nyakitin orang. Nah, itu orang berhikmat. Tahu hukumnya, karena dicubit itu nggak enak, disakiti nggak enak. Saya menyakiti orang, itu nggak mengenakkan orang untuk orang itu. Dan saya pun kalau disakiti juga tidak akan merasa enak. Nah, saya kemudian melakukan itu. Tidak pernah nyakitin orang. Itu orang berhikmat. Nah, kemudian sekarang, Bapak Ibu waktu kecil diajari kerja keras apa enggak? Iya, iya diajari Yang kerja keras. diajari kerja keras kan? Harus Iya, Setelah Bapak Ibu diri melewati proses itu, tolong jawab, mengapa orang tuaku mengajari aku kerja keras? supaya supaya hidupnya supaya hidupnya benar, tidak supaya dia sengsara, bisa cukup berdiri. berdepan. Iya, supaya kamu nanti nggak susah, tapi kamu bisa bekerja, nyari penghidupan, nyari uang, supaya ya kamu bisa menghidupi dirimu, tidak bergantung kepada orang lain, dan seterusnya macam-macam kan ya? Iya, Iya, betul. Supaya Nah, mandiri, bisa iya, menjalani kuat. hmm, kata lain dari mandiri itu kan nggak ngerepotin orang kan ya? Betul. iya, Kamu nggak usah minta bantuan, nggak usah minta bantuan.
Kalau kamu sudah bisa mencukupi dirimu sendiri, nggak ngerepotin orang lain, itu sudah membantu. Wah, muncul juga kalimat model begitu kan. Iya. Iya. Saya mandiri itu nggak ngerepotin orang tua kok. Saya nggak minjem uang, saya nggak minta uang. Saya sudah bisa menghasilkan uang untuk diri sendiri, itu sudah cukup, nggak ngerepotin orang. Nah, itu pelajaran yang ya sering kali disampaikan juga seperti itu. Nah, kemudian diajari eh, kerja keras yang harus dihindari. Jangan mencuri. Kalau Jangan namanya sampai kerja berselisih. keras, akan ketemu mencuri. Terus apa lagi? Jujur. Malas. Harus jujur, harus rajin. Hindari perselisihan dengan orang. Kalau lawannya ini tadi kerja keras, Malas. itu sikap yang harus dihindari. Karena apa? Kalau saya malas, Ya nggak bisa termasuk termasuk mandi pun saya akan malas gitu kan ya. Jadi begini, hukum yang ada di dalam kehidupan tidak ada orang malas yang sukses. Gitu. Kemudian yang sebaliknya, untuk bisa sukses diperlukan kerja keras. Itu kalimat yang bisa disebut sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan berkaitan dengan bekerja, penghidupan, lalu hidup senang. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu, kita ke Amsal bab 6. Amsal bab 6 ya. Iya, Mas. Jadi Salomo kan ngomongin binatang-binatang gitu kan ya. Ya. Sekarang lihat ke ayat 6. Bab 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi ini dalam Amsal ini terungkap memperhatikan semut di musim panas, itu sama dengan musim panen, itu semut mengumpulkan bahan makanan, sehingga di musim dingin mereka bisa bertahan hidup. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tempat tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu coba ingat-ingat ya. Ingat sambil mendengar, sambil mengamati gitu ya. Orang malas itu senang tidur. Benar apa enggak itu? Benar. Rupanya dari dulu sampai sekarang ya. Iya. Orang malas itu senang tidur. Nah, kemudian ini bayangkan di dalam masyarakat agraris 4 musim. Agraris 4 musim. Orang yang malas nggak akan mau pergi ke ladang. Nah, kalau di musim panas tidak mau di musim dingin tidak memanen, di musim panas tidak di musim dingin tidak menanam, di musim panas tidak memanen. Lalu ya apa yang akan terjadi? Ya tidak akan punya apa-apa. Maka yang akan terjadi apa? Lihat, kemiskinan datang seperti penyerbu, kekurangan datang seperti orang bersenjata. Peringatan yang sangat serius. Itu berbicara tentang malas. Nah, kemudian berikutnya. Sekarang silahkan ke bab 10 Amsal. Bab 10, lihat ke ayat 26.
Amsal 10 ayat 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Nah, prinsip dasar atau hukum yang berlaku dalam kehidupan. Kalau ada seorang yang mempunyai pegawai, lalu pegawainya malas, tidak ada yang gembira. Orang yang mempunyai pegawai malas, pemalas kan? Nggak ada. Seorang yang pemalas tidak akan disenangi oleh orang-orang yang menyuruhnya. Gambarannya seperti cuka bagi gigi. Bapak Ibu, cuka kena gigi itu memang rasanya gimana? Ngilu. Ngilu. Setelah itu ada yang menikmati kengiluan di gigi? Enggak. Enggak. Jadi orang akan pengen supaya ngilunya cepat hilang. Caranya? Untuk menghilangkan ngilu karena kena cuka, apa yang dilakukan? Kumur-kumur. Ya. Kumur. Strategi. Kemudian, mata Bapak Ibu pernah kena asap? Pernah. Gimana rasanya? Perih. Habis itu apa yang dilakukan? Cuci muka. Ini ngomongnya mata loh. Cuci mata. Langkah pertama? Gelap mata. Kucek-kucek gitu. Itu untuk apa? Dilakukan untuk apa? Menghilangkan rasa perih itu kan? Perih, ya. Enggak ada orang yang menikmati ketika matanya perih. Nah, orang yang giginya kena cuka ingin segera berkumur supaya ngilunya cepat hilang. Orang yang matanya kena asap akan segera mengucek matanya supaya perihnya cepat hilang. Orang yang punya pegawai yang malas akan berusaha supaya pegawai malasnya itu cepat menyingkir. Nah, itu orang malas. Jadi Bapak Ibu, ini bukan nasihat untuk para pemilik karyawan, orang-orang yang punya usaha dan memiliki karyawan. Tapi ini nasihat untuk anak-anak muda. Kamu jangan malas. Kalau kamu malas, kamu pasti akan susah. Enggak akan ada yang mengajak kamu bekerja. Dalam praktek masih akan tetap sama. Kalau ada orang malas, jangan berharap dia akan lama bekerja. Nah, kemudian Bapak Ibu kita pindah ke Amsal yang lain ya. Ini sekarang pindah, ini ngomongin. Jadi Amsal bicara macam-macam hal, tapi malam ini kita ngomongin orang malas ya. Nasihat, sebenarnya lebih tepatnya nasihat untuk anak-anak muda supaya nggak malas. Lihat banyak, bab 19 ayat 24. Ini termasuk yang banyak diomongkan di Amsal. Amsal 19:24. Ketemu? Pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulutnya. Bapak Ibu bayangkan makan dengan ini tanpa sendok ya. Tangan sudah masuk ke dalam pinggan untuk ngambil makanan, tapi orang ini, pemalas ini, tidak segera, tidak juga membawa tangannya ke mulut untuk menyuapkan makanannya ke mulutnya. Maksudnya, orang malas itu bukan hanya malas untuk orang lain, tapi nomor satu sebenarnya malas untuk dirinya sendiri. Misalnya, orang yang malas, sampai mandi pun pada malas kan kalau orang malas itu. Iya, Pak. Mandi, terus habis itu cuci. Apalagi kalau ngomongin bukan hanya pakaian luar, ngomongin pakaian dalam, apalagi tambah jelas malas atau tidaknya.
Nah, orang yang malas itu nomor satu, malas untuk dirinya sendiri. Sudah mengambil nasi dengan sendok di piring, tapi tidak juga menyuapkan nasi itu ke mulutnya. Begitu maksudnya. Nah, tapi maksudnya orang malas itu akan malas terutama untuk dirinya sendiri. Kemudian, silahkan ke bab 20 ayat 4. Ini malasnya orang agraris. 20 ayat 4. Di awal musim hujan, pemalas tidak membaca. Ia mencari di musim menuai, tetapi tidak mendapat apa-apa. Ya, kalau di awal musim dingin, pada musim dingin, si pemalas tidak membaca, lalu menabur benih, lalu ketika tiba musim menuai, dia nggak akan dapat apa-apa. Orang yang malas tidak memikirkan masa depannya. Orang malas nggak akan memikirkan besok aku harus melakukan ini supaya nanti di masa depanku aku mendapatkan yang baik. Itu orang malas. Terus sekarang 22 ayat 13. Oh kok 22? 20 benar 22 13. Iya, Bi. 22 13 ya. Pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan diterkam di tengah lapangan. Ini silahkan membayangkan orang Israel hidup di dunia agraris zaman kuno. Semua orang pergi ke ladang, pergi ke kebun untuk bekerja. Nah, kemudian orang malas bilang, di luar ada singa. Kalau aku keluar dari rumah untuk pergi ke ladang, nanti aku bisa diterkam singa. Karena itu, aku akan tetap di dalam rumah. Loh, memangnya singanya cuma naksir dia dan pengen nerekam dia doang. Yang kerja di ladang banyak, hanya dia yang nggak mau keluar. Tapi ya, Bapak Ibu boleh periksa sendiri ya. Orang malas, pemalas, itu akan mengungkapkan banyak alasan untuk tidak bekerja, termasuk mengungkapkan alasan yang tidak masuk akal. Begitu atau enggak? Iya, Pak. Orang malas, kalau kita mengatakan dasar pemalas, banyak alasan gitu doang ngomongnya kita. Nah, ini contoh-contoh Amsal yang kita bisa temukan dalam kitab Amsal. Amsal itu menyampaikan hukum-hukum dalam kehidupan, menyampaikan nasihat, peringatan, tetapi dalam rupa kalimat-kalimat yang dapat dimengerti. Kemudian ada lagi Bapak Ibu begini. Nanti ibu-ibu jangan marah ketika menemukan ada Amsal yang tampaknya kok seperti mendiskreditkan perempuan. Silahkan sebentar kita ke Amsal bab 21. Amsal 21 ayat 9. Apa yang Ini dikatakan di situ? sering, Pak, itu, Pak. Hah? Sering diomongin itu. Lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Kemudian ayat 19, masih kurang. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Nah,
Sekali lagi, para perempuan jangan tersinggung kepada ini Amsal yang seperti ini. Iya, sebaik-baiknya ibu, saya akan tanya, ibu yang punya anak cowok, tolong sebutkan kriteria calon menantu, atau bukan kriteria, perempuan yang akan ibu tolak untuk menjadi menantu, itu perempuan yang seperti apa? Cerewet, Tuh, nomor satu yang muncul apa? Cerewet. Terus apa lagi? menuntut banyak, Hmm, Gampang marah. gampang marah. Ibu tidak sedang mengejek perempuan, tapi ibu menunjukkan kepada anak ibu, kalau Iya. kamu punya istri perempuan yang kayak gini, hidupmu akan susah. Iya. Nah, kitab Amsal Bapak Ibu itu tidak ngomongin para perempuan. Tapi orang tua sedang berbicara kepada anak laki-lakinya, ini perempuan yang harus kamu hindari. Karena beneran nggak enak tinggal serumah Nggak dengan enak hidup sama perempuan orang yang yang suka bertengkar. Mendingan tinggal di betul. gurun. Lebih enak tinggal di gurun daripada tinggal dengan perempuan yang kayak gitu. Jadi, hukum dalam kehidupan menunjukkan tidak nyaman hidup bersama dengan istri yang adalah perempuan yang pemarah, suka bertengkar. Karena itu, kamu anak-anakku, laki-laki semua anak yang dinasihati, jangan cari perempuan kayak gini untuk jadi istri. Kalau kamu ketemu perempuan yang kayak gini, jangan jadikan dia istri. Bukan hanya laki-laki yang ngomong begini, ibu-ibu pun akan ngomong begitu ketika bicara tentang calon istri untuk anak-anaknya. Ya, itu contoh lain kali kita diskusi tentang kitab Amsal. Ini hikmat. Orang mengetahui hukum yang berlaku di dalam kehidupan dan kemudian menerapkan atau hidup menurut hukum-hukum dalam kehidupan itu. Nah, kemudian sebentar. Bapak Ibu silahkan ke bab 10 sekarang. Amsal, Satu Pak. Raja bab 10. Pindah. Kita lanjut tentang Salomo ya. Ini jangan kaget. Kebijaksanaan itu juga menyangkut tata ruang, menyangkut mengatur ruangan gitu ya. Silahkan ke bab 10. Sudah ketemu? Sudah. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kemasyhuran Salomo karena nama Tuhan, ia datang hendak mengujinya dengan pertanyaan yang sulit-sulit. Ia datang ke Yerusalem diiringi pasukan yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah emas yang sangat banyak, dan batu permata yang mahal. Setelah sampai kepada Salomo, ia menanyakan kepadanya semua yang ada dalam hatinya. Salomo menjawab segala pertanyaannya. Tidak ada apapun yang tersembunyi bagi raja yang tidak dapat dijelaskan kepada ratu itu. Ketika Ratu dari Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, pengaturan tempat duduk pegawai-pegawainya, pelayanan para hambanya dan pakaian mereka, para juru minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, tercenganglah ratu itu. Ia berkata kepada raja, benarlah kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan hikmatmu. Tetapi aku tidak mempercayai segala perkataan itu sampai aku datang dan mataku melihatnya sendiri. Sesungguhnya setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Hikmatmu dan kemakmuranmu jauh melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah istri-istrimu. Berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau
dan yang menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu dan mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi Israel untuk selama-lamanya, Ia mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ini seorang putri dari negeri Sheba datang untuk mendengarkan Salomo berbicara. Dan Bapak Ibu tolong kembali ke ayat 3. Salomo menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh putri itu. Ya, kemudian yang berikutnya ke ayat ini 4. Lihat rumah yang didirikannya, lihat istana, makanan di mejanya, pengaturan tempat duduk pegawainya, pelayanan para hamba dan pakaiannya, para juru minumannya, korban bakaran. Lihat, kebijaksanaan Salomo itu tercermin dalam hal-hal yang sampai sekecil itu. Nah, kemudian yang berikutnya, lihat ke ayat 9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu dan mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Ya, kemudian yang saya ajak Bapak Ibu untuk perhatikan berkaitan dengan kisah ini, begini, mengerti apa yang benar dan kemudian mengungkapkan pengetahuan itu dalam praktek, atau saya tahu mana yang benar dan kemudian saya berlaku menurut kebenaran itu. Misalnya nanti lebih konkret lagi Bapak Ibu akan melihat begini. Saya tidak bicara tentang soal mengatur perkakas dalam rumah tangga gitu ya. Tapi orang yang bijaksana itu memiliki pengetahuan dan dia hidup mengikuti pengetahuan itu. Semua tahu, kita semua tahu. Orang itu akan sangat mudah, orang bisa dengan mudah disakiti dengan kata-kata, dan kata-kata yang menyakitkan itu bisa menyakiti, mendatangkan rasa sakit yang lama. Karena itu, ketika saya berbicara, misalnya ya, saya akan memperhatikan dengan siapa saya berbicara. Jangan sampai saya menggunakan kata-kata yang bisa membuat orang itu sakit. Nah, ketika orang menjadi marah, orang bisa mengucapkan kata-kata di luar kendali. Dan orang juga kalau begitu harus hati-hati ketika marah. Marah itu pun harus ada dalam kesadaran. Iya, saya sedang marah. Karena itu saya tidak akan mengungkapkan kata-kata yang bisa membuat orang yang saya marah itu sakit hati. Seorang guru akan tahu kalau muridnya sampai dikatain, sampai kapanpun kamu nggak akan bisa ngerti fisika, ucapkan itu sampai 3 kali ke anak itu. Maka anak itu akan benar-benar nggak mau belajar. Ketika saya tahu kata-kata itu bisa menyakiti orang, melemahkan semangat orang, saya tidak akan mengucapkan kalimat itu. Tapi sebaliknya, kata-kata pujian bisa memberi kekuatan. Nah, bagaimana menggunakan kata-kata untuk menguatkan hati orang. Nah, itu orang bijaksana akan melakukan yang seperti itu. Salomo mengungkapkan hikmahnya itu bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam cara dia mengatur para pegawai, mengatur istana, dan kemudian orang lain bisa melihat betapa bijaksananya Salomo. Bukan hanya ketika mendengar, tapi melihat apa yang dilakukannya berdasarkan kebijaksanaan itu. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikut, kita akan melihat tentang pembangunan bait Allah ya.
Salomo yang membangun bait Allah, kemudian ya apa yang dialami oleh Salomo di sekitar pembangunan itu. Hal yang sangat hebat, hal yang sangat penting untuk kehidupan Salomo, tetapi kemudian diabaikan oleh Salomo. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini untuk malam hari ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah menciptakan kami, mengasihi kami, dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kami. Malam ini kami telah belajar Bapa tentang Salomo yang Kau pilih dan Kau berikan kepadanya hikmat. Kami juga mohon kepadamu Bapa, karuniakanlah hikmat kepada kami, agar kami tahu membedakan mana yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan berani memilih untuk melakukannya. Bantulah kami juga untuk melihat hal-hal yang tidak benar, tidak baik, tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tolonglah kami untuk berani meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberikan kekuatan kepada kami, agar kami memiliki keberanian dan kekuatan untuk memilih dan mengerjakan apa yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon kepadamu Bapa, bantulah saudara-saudara kami yang jauh dari kebijaksanaan, yang hanya mengikuti keinginan diri mereka dan kesenangan hati mereka sendiri. Karuniakanlah kebijaksanaan kepada mereka, Bapa, agar mereka dapat mengenal, dapat melihat, dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tolonglah mereka agar dengan memiliki kebijaksanaan, mereka hidup benar di hadapan-Mu dan hidup bahagia bersama dengan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih kasih Pak. Pak Seto, Pak Ferry, dan semuanya. Pak Ferry. Tuhan Pak berkati. Seto. Terima kasih Pak. Selamat Pak malam. Seto, Pak Ferry, berkati. Semuanya. Ya, sampai bertemu minggu depan Pak Seto. Tidak Ya. sabar menunggu. Sampai ketemu. Terima kasih Kak Seto. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya, tutup ya.